Dia bilang setelah cerai, harta dibagi 2. Ya udah, kita bagi. Satu-satu sampai jelas. Sunwo, kamu ngapain sih? Meskipun kamu gak mau cerai, gak usah bongkar rumah juga kali. Iya, Waktu kita tanda tangan surat cerai, udah dibilang, barang di rumah dibagi 2. Gak dibelah. Gimana caranya gue ambil bagian gue? Kamu, Aduh, kok gergaji mesin ini berat banget sih? jangan macam-macam ya. Gue ini bukannya selingkuh, ini namanya mencari kehidupan yang lebih baik. Gue cuma nemu belahan jiwa yang lebih cocok. bener, sayang. Jatuh ditolak sama kamu. Sedihnya sampai gila karena patah hati. Barang-barang ini, kita ganti baru semua. Toh, ini semua dibeli pakai uang nyawa ibunya. Ngomong-ngomong, enak banget ya, nyokap lo mati. Bikin hidup gue jadi semewah ini. Keparat lo. Hao Youzu. Jaga mulutmu. Dia sama gue karena ngincar duit gue. Terus, sama kamu itu ngincar apanya? Masa muda kamu? Atau ngincar duit kamu? Kamu? Jangan dengerin omongannya ya sayang. Aku tulus cinta sama kamu. Jiweo, kita pergi. Baik. Sunwo, jangan senang dulu lo. Begitu Jiweo ninggalin gue, kakaknya cuma bisa didaftarin kembali ke desa. Dia gak bakal bisa sekolah di Jakarta lagi. Rasain deh lo. Mending sekarang lo sujud minta maaf, kali aja gue masih bisa bantu. Gak usah repot-repot. Selamat menempuh hidup baru. Semoga langgeng sampai tua. Jiweo, cepat lari. Lari. MA, jangan sedih lagi. Kita pulang ke desa juga nggak apa-apa kok. Jiweo, tenang aja. Calon ayah tiri yang baru. Udah nunggu di atas Usario. Jadi, kamu gak perlu pisah sama teman baikmu itu. Serius, MA? Ayo, pergi. Siap. Oski, gawat, gadis yang dijadikan untuk kontrak pernikahan itu. Katanya, karena dengan Anda buru-buru ini menikah, dia jadi naik harga mendadak. Nggak mau datang kalau nggak dikasih 3 miliar. Saya ini. Buat dia menghilang. Janjian di depan kantor sipil. Jangan-jangan orang itu nggak nyangka, dengan 50 juta saja, aku bisa dapat barang bagus begini. Bubar. Bukan gitu, Bos Hi. Nenek Agung telepon. Gimana ini? Gimana caranya? Nek, gimana Nek sekarang? Sudah nenek bilang. Kita ini keturunan tunggal 5 generasi. Kalau sudah lewat 30 tahun, garis keturunan kita putus. Kalau kamu belum juga bawa calon menantu, nenek bakal mati kaku membeku di kutub utara. Gimana? Saya sekarang di urusan sipil. Oh, Nek, hari ini, saya pakai Nenek dapat yang inginkan. Sungguh, kamu bisa. Sungguh. Sungguh, Nyonya Agung. Saya lihat langsung. Nah, gitu dong. Kalau gitu, nenek pulang. Aduh, cepat, cepat, cepat. Ah, nggak kuat, panas banget. Dengar, cepat cari aku seseorang yang bisa nikah kontrak sekarang juga. Siap, Bos. HP. Masuk mobil. Bah, Bos. Cuma perlu bantu dia daftar izin tinggal, gue dapat 5.000. Duit segini gampang banget dicari. Siapa yang ngomong? Asisten Wang. Ini, saya. Bos Hi, maaf, Bos Hi. Saya pergi sekarang. Saya minggat. Kata calo dia pakai mantel panjang. Kayaknya itu orangnya. Nggak nyangka, cuma modal 5.000 bisa dapat. Yang kualitasnya sebagus ini. Mama. Jiweo, kamu tunggu mama di sini sebentar ya. Jangan lari-lari. Iya. Halo, kamu yang janjian mau nikah sama aku, kan? Cepetan, kantor urusan sipil mau tutup. Mbak Mas senyum ya. Jiweo, Asisten non bilang, dia nggak mau datang tanpa apartemen 300M. Tapi kini tiba-tiba mau nikah. Apa dia mau masuk keluarga dulu?
Lalu pas cerai minta jatah lebih banyak? Berani main tipuan cinta berkedok investasi padaku. Benar-benar nggak tahu diri. Jiweo, lihat. Kita bisa sekolah. Hore. Kamu ngapain? Nggak nyangka ya, kamu cepet banget dapat pengganti. Akhirnya kamu, si Udik Baugot, bisa dapat izin tinggal. Kayaknya kamu jual diri lagi ya? Selain ngejual diri, kamu itu bisa apa lagi sih? Hao Yaozu, jaga mulutmu. Jiweo itu juga anakmu. Kamu nggak mau dia tinggal di Jakarta. Iya, emang nggak mau. Dia juga nggak tahu, anak haram itu bukan darah dagingku. Bukannya itu anak kalian berdua? Aduh, sayang. Mana mungkin aku mau punya anak sama dia. Waktu honeymoon dulu, aku serahkan dia ke seorang bos kaya raya. Usir mereka semua. Aduh, bos Hi, jangan dong. Ya, cukup. Apa-apaan ini? Main usir aja? Iya, nih. Kalian berdua nggak usah banyak omong. Cepat pergi. Jangan ganggu bos si istirahat. Ayo kita lanjut minum. Aduh, istriku, kamu mabuk. Cepat istirahat di kamar, ya. Pergi sana. Bersama dia, aku sangat dirugikan. Aku cuma pakai tubuhnya buat dapat kompensasi. Nggak berlebihan kan? Setelah mereka selesai, aku minta pengacara untuk peras. Si bos itu 300 juta buat beli pekerjaanku sekarang. Itu sih penipuan romansa berkedok investasi kelas kakap. Kalian berdua ketawa apa? Aku kasihan lihatmu. Ada hal yang selamanya nggak akan kamu ketahui. Kau. Cepat lepaskan aku. Lepaskan. Cepat lepaskan. Lepaskan. Cepat lepaskan. Bangun, Jiweo, jangan sentuh dia. Jangan. aku sentuh. Kenapa emangnya? Waktu mukul aku tadi songong banget ya? Sekarang giliranku balas. Cari mati. Anjir. Lo. Jadi, lo itu cewek cadangan yang dipungut Sunwo ya? Sampah masyarakat kayak lo. Lo pikir gue nggak punya 1001 cara buat bikin lo musnah dari Jakarta? Nggak percaya. Sialan lo. HS Group. Coba tebak, kepala cabang di perusahaan itu punya koneksi sekuat apa? Dan bisa kasih rintangan seberapa parah buat lo? Oh, lumayan. Masih bisa minta tolong. Sekarang baru takut? Hah? Nggak juga. Oh, sebentar lagi dia juga dipecat. Sialan. Mentang-mentang lu CEO HS Group. Bisa pecat gue dengan sepatah kata? Gaya doang di depan cewek. Cuma mau cari muka. Gue di sini tunjukin cara apa yang bisa lo pakai buat ngancurin gue. Kak. Apaan? Kenapa? HRD bilang gue dipecat. Apa? Siapa lo sebenarnya? Siapa gue itu bukan urusan lo. Yang gue tahu, kalau dia nggaknya sekarang. Bukan cuma dipecat, akibatnya bisa lebih parah lagi. Ah, keparat. Kita pergi dulu, bos. Gue selidikin dulu latar belakangnya. Makasih ya. Tapi, gimana caranya lo cuma telepon, dia langsung dipecat? Lo laporkan dia, ya? Asisten on jelas-jelas sudah kasih tahu identitasku padamu. Jangan pura-pura nggak tahu. Terima kasih, Paman, sudah menolong aku dan Ibu. Sama-sama. Kenapa aku merasa familiar banget sama dia, ya? Oh iya, soal uang itu. Akhirnya kebenaran terungkap. Pantas dia mau, ternyata dibalik nikah kontrak. Mau manfaatin aku buat dapetin lebih banyak uang. Soal uang, aku pikir-pikir dulu. Tapi kamu harus bantu aku lolos dari hadangan nenek. Hah? Aku yang kasih kamu uang, kamu malah mau pikir-pikir. Maksudku, uang 5.000 yang kita janjikan itu. Bisa nggak aku kasihnya telat beberapa hari? Aku lagi seret nih. Tapi, sumpah, aku nggak bakal kabur. Kamu yang mau ngasih aku uang? Bukannya dia yang kamu suruh buat nikah kontrak sama aku? Aku nggak kenal dia. Jadi aku salah paham sama dia. Sudahlah. Lolos dari hadangan nenek dulu, baru urusan lain. Tapi bos, apa bos nggak takut dia bakal meres? Soalnya, 5 tahun bos kan bakal keluar. Rugi 300.000 si kecil, tapi yang lebih parah, bos masih perjaka. Terserah. Yang penting, sebelum aku tahu semua tentang dia, jangan sampai dia tahu siapa aku sebenarnya. Tunang, serahkan padaku.
Ini dia calon mantu kesayanganku. Nenek bawakan hadiah spesial buat kamu. Wah, 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 wah. Amplopnya udah nggak muat nih. Anak baik, sini lihat apa yang nenek siapkan buat kamu. Suka, kan? Enggak. Ini untuk calon mantu nenek. Kenapa kamu larang dia terima? Nek, bisa gak sih jangan pakai barang palsu gitu terus buat nipu orang? Ini bukan palsu. Nek, lagian aku juga gak seharusnya nerima hadiah-hadiah ini. Tapi aku seneng banget hari ini bisa ketemu Nek. Jiweo, cepet sapa buyut perempuanmu. Halo, Buyut. Ini cicitku. Cucu menantu aja udah ngasih kamu anak. Kamu malah baru nikahin dia sekarang? Bukan, dia bukan anakku. Wajahnya persis kamu waktu kecil. Mana mungkin? Dia bukan anakmu? Nenek abis nonton sinetron, deh. Kalian berdua ini pasti habis mabuk. Terus, kecelakaan, kan? Terus dia kabur bawa bayi, dan hari ini baru ketemu lagi. Iya, kan? Nek, imajinasi nenek liar banget ya. Selama ini, kamu dan Xiao Bao pasti menderita di luar sendirian. Aturan keluarga Hi, lahir anak dapat 50 juta. Ini kompensasi dari nenek buat kamu. 50 juta. Di kartu ini ada 50 juta. Gila duit. Buntut rubahnya akhirnya keluar juga. Modus penipuan apaan lagi ini? Penipuan romansa berkedok investasi? Nenekku susah, cuma mimpi kaya. Kamu jangan baper, ya? Siapa yang ngayal? Iya. Apa kata kamu? Benar semua. Aku baru ingat. Bukannya tadi pagi kamu pergi ke Kutub Utara? Kok udah balik lagi? Iya nih. Di sana aku hampir mati kaku membeku. Baru aja nyampe, iya kan? Sekarang percayakan padaku. Sudah kuduga. Kalau kamu benar-benar sekaya itu, mana mungkin mau menikahiku hanya demi beberapa ribu. Nek, senang bertemu Anda. Tapi maaf, aku dan Xiao Bao ada urusan. Jadi kami pamit dulu. Jangan. Susah payah nenek menantikan calon menantu dan cicit ini. Kalian harus dapat hadiah pertemuan termahal. Ayo, ikut nenek pulang. Sampai di Villa Hi, kalian pasti percaya padaku. Nek, Wah, rumahnya bagus banget. Ini benar-benar rumah ayah Hi, Ma? Ayo, masuk dan lihat-lihat. Keluarga Hi. Sudah dengar semua itu, kan? Bahkan kepala pelayanmu saja mencemoohmu. Kamu itu cuma sopir. Seharusnya kamu siaga di sekitarku kapan saja. Kamu bawa mobilku pergi kemana? Sopir? Apa maksud semua ini? Apa? Bos Hi menyuruhku berkemas dari kamar pembantu. Lalu dia yang akan pindah ke kamar utama? Ya, Bibi Wang. Tugasmu adalah berakting sebagai nyonya rumah. Dengar semuanya. Xiao Hi diperkirakan tiba setengah jam lagi. Tutupi identitas asli. Harus berhasil, jangan gagal. maafkan aku, Nyonya Hi. Aku tidak akan meninggalkan tugasku lagi tanpa izin. Oh, ternyata kamu cuma sopir keluarga Hi ya? Pergi ke kantor urusan sipil pakai mobil semewah itu. Aku kira. Kamu kira aku ini orang kaya? Sekarang, setelah tahu aku cuma sopir, kamu kecewa? Kecewa kenapa? Pekerjaan itu tidak pernah memandang rendah atau tinggi. Lagi pula, kamu juga cari uang dengan keringatmu sendiri, kan? Asal bukan penipuan romansa berkedok investasi aja deh. Gak nyangka dia bisa bilang begitu. Dia benar-benar beda jauh dari yang kubayangkan. Dia itu Nyonya Hi. Terus, aku ini siapa? Kenapa ayah nggak bilang sama Nuo? Kalau ayah itu orang terkaya di Jakarta? Orang terkaya di Jakarta? Kenapa ayah sembunyikan identitas ayah dari Nuo? Nek, waktu muda dulu aku pernah ditipu orang. Sekarang aku jadi susah percaya orang. Aku takut kalau dia tahu. Aku ini CEO Corporation, dia bakal... Nuo bukan orang kayak gitu, Nek. Lagian, dia udah kasih kamu anak. Dia itu. Kamu gak usah ikut campur dulu. Kamu ikuti saja rencana nenek. Maafkan aku, Nyonya Hi. Nenekku lagi bicara ngalor ngidul lagi. Aku antar nenek balik ke kamar untuk istirahat sekarang. Orang tua memang begitu.
Aku maklum. Kapan nih aku bisa kasih uang jajan ke cucu menantuku? Pantesan keluarga Hikaya. Ternyata mereka biarkan karyawan dan neneknya tinggal serumah. Baik banget sama anak buah. Pantas saja. Yang cinta karyawan usahanya maju pesat. Yang pelit sama karyawan rezekinya seret. Bener banget. Ayo, Nek. Cepat, cepat, cepat. Tadi Nyonya Hikan menawarkan kita makan malam di sini. Kenapa Ibu ngotot banget harus pulang? Nyonya Hi itu cuma basa-basi. Kita ini harus tahu diri. Jadi Mama putuskan, pulang saja. Nanti Mama masakin buat kamu makan. Pulang? Uang 5.000 itu, kan belum Mama kasih ke kamu? Kamu sudah bantu Jiweo urus izin tinggal. Sebagai terima kasih. Aku putuskan untuk masak sendiri. Masakan aku enak banget, loh. Kita antar Jiweo pulang dulu. Lalu kita belanja ke pasar, yuk. Ayo. $6,8 ons. 5.000 saja, Bu. Tunggu dulu. Bang, timbanganmu nggak akurat, ya? Ini timbangan yang adil, Bu. Tenang saja. Kalau nggak percaya, coba saja ditimbang di kios daging sebelah sana. Bang, timbangan ini akurat? Adil 100%. $2,3 ons. Entah bagaimana caranya. Di 1,8 ons bisa dapat dari situ. Timbangan barang bekas itu curang. Aku betulkan timbangannya, ya. 4,4 ons. Segini boleh kan? Ambil saja 2 batang daun bawang ini. Nah, gitu dong. Terima kasih ya, Nak. Sama-sama, Tante. Ternyata dulu aku salah besar. Aku kira dia itu mata duitan. Kah, udang yang masih pingsan itu, masih ada? 120.000 sekilo. Mahal amat. Udang yang baru sekarat di kios sebelah, cuma 60.000 sekilo. Kayaknya hari ini kamu nggak beruntung, deh. Aku cari ke sana dulu, deh. Bang, ada cara nggak bikin mereka pingsan semua? Ini bukan soal uang, Dik. Udangku ini masih pada lompat-lompat segar. Nggak bakal mati dalam waktu dekat. Kalau ini semua? Mereka pasti mati. Pasti mati. Udang yang udah lemas ini, sekarang jadi segar lagi. Wah, bagus banget deh. Wah, memang Anda beruntung. Bungkusin semuanya buat saya. Siap. Makasih. Ayo. Ayo masuk. Kalian tinggal di tempat kayak begini? Uangnya habis ditipu bajingan itu. Bisa tinggal di sini. Aja udah syukur banget. Aku bikinin minum, ya. Duduklah. Sini sayurnya aku bawa. Oke. Kerja, urus rumah, urus anak lagi. Apa nggak kecapean? Ya, emang nasibnya perempuan yang udah nikah begitu, kan? Banyak juga yang gak kerja, malah dicibir. Dikira pengangguran di rumah terus. Ah, sebenarnya ibu rumah tangga itu bukan yang gak kerja. Cuma nggak digaji. Mama, makasih ya, udah capek-capek. Nggak capek, kok. Untungnya, aku tak perlu rasakan jadi janda. Atau jadi kayak pembantu gratis. Sana, main. Nuo-nuo, ayahmu jatuh dari tangga. Bisa nggak kamu pulang buat nengok dia? Ayah? Nggak apa-apa?
Nuo-nuo baik hati, pasti akan kembali. Ada apa? Ayahku jatuh. Ibu tiriku minta aku ke sana. Ada udang di balik batu, nih. Ya. Bisa nggak, Ma, ikut aku pulang? Nenek jahat dan tante jahat. Sering banget bully Mama. Nggak usah. Bantu Mama jaga Jiweo sebentar, ya. Atau, gini aja. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku, ya. Santai aja. Aku bahkan belum nyimpen nomor teleponmu, ya? Oh, iya. Catat ya. 188 888 88 888. Kalau nggak mau ngasih, bilang aja terus terang. Bunyi sambungannya kayak mesin telegram rusak gitu. Paman juga ada di sini? Bukannya kakakmu lagi sakit? Lukanya di mana? Ah, kaki kiri. Bapakmu yang kaki kanan. Ngomong apaan sih, kamu? Jadi, kamu cuma pura-pura sakit? Kalian semua berkomplot. Nipu aku biar pulang, ya? Nggak gitu, kamu nggak pulang. Ini pamanmu yang perlu ngomong sama kamu. Ada urusan apa, Paman? Kita ini kan keluarga sendiri. Jadi aku langsung tutupun aja ya. Keponakanku. Kamu juga tahu, selama paman menikah ini. Belum punya anak, kamu keponakanku. Bisakah kamu bantu paman untuk punya anak denganmu? Apa katamu? Maksudnya, pinjam rahimmu saja, buat nerusin garis keturunan. Buat apa lebay gini sih? Pamanmu kan udah bilang, begitu kamu melahirkan, kita langsung dikasih 200.000. Rezeki nomplok begini, cari pakai lampu sorot juga belum tentu dapat. Rezeki nomplok? Rezeki begini, kenapa nggak dikasih kak? Anak kandungmu sendiri, Suya? Sama keluarga pelit amat. Lagian, tugas perempuan itu kan emang ngelahirin anak. Ngelahirin dari bibit siapa juga sama aja. Udah, ini keputusan final. Mimpi kalian. Udah dibaikin, dibilangin baik-baik, malah jual mahal loh, ya? Lo pikir, lo bisa seenaknya keluar dari pintu rumah ini hari ini? Balik sini lo. Sayang, udah 3 jam nih. Kok Mama belum pulang, ya? Jangan-jangan nenek jahat itu ngurung dia lagi. Murung? Iya. Sayang, luka di lengan Mama itu dari mana? Waktu kecil, itu dibakar sama kakek. Sayang, kamu di rumah aja, ya. Dasar bajingan. Jual anak sendiri. Kak, ayah kan demi kebaikanmu. Kamu itu cerai, punya anak. Hidupmu udah susah. Lagian, kamu kan udah pernah punya anak satu. Melahirkan satu lagi. Juga gampang, kan? Cuma, Jangan mendekat. Minggir loh. Kak, kami keluar dulu, ya? Sunwo itu dasarnya keras kepala. Hati-hati aja, ya? Tenang aja. Sekeras apapun dia, mana bisa ngalahin tenagaku. Lo ngapain? Takut dia tak mau lahirkan uang 200 juta itu. Kita nggak bisa dapat sepeser pun. Kita harus punya barang bukti. Pantesan anak kandungku. Pikiranmu memang teliti dan dewasa. Semangat, Paman. Hentikan. Berani-beraninya lo mukul gue. Siapa lo? Masuk rumah orang tanpa izin itu melanggar hukum. Siapa yang nyuruh lo ngomong? Lepasin. Aduh, sakit. Diam lo. Ini bukan urusan saya, Pak. Mereka yang ngasih saya 200 juta. Buat Sunwo ngelahirin anak saya. Bawa pergi. Baik. Jalan. Anak itu nggak perlu dilahirin sama Sunwo. Dalam 3 hari. Lo bawa Suya ke ranjang gue. Bawa pergi. Apa? Ma, aku nggak mau ngelahirin anak buat laki-laki tua. Tenang, Mama tak biarkan. Ayahmu paling mementingkan uang. Pacarmu itu kan petinggi di Heshi Group. Menantu kayak lebih penting daripada uang 200 juta. Tenang aja. Sunwo, kamu kenal para preman ini dari mana?
Suruh dia dan komplotannya pergi sekarang. Lalu, terus aja minta Om Lo buat ngelahirin anak lagi. Lo tega suruh dia lahirkan anak demi uang. Terus, dia anakku. Cari uang untuk hidupku. Itu sudah kewajiban. Jangan bicara jual perut, dulu nikah pun. Video-video di kamar itu juga udah kasih aku banyak duit. Susing deh, dasar binatang. Masih bengong aja? Hajar dia. Hak apa lo beres bersihin gue? Ini urusan keluarga kami. Apapun yang gue suruh, dia harus nurut. Calon menantu kedua gue ini, petinggi di Hi Corporation. Coba lo berani sentuh seujung kuku gue. Cuma karena menantu seorang petinggi, lo jadi sombong gini? Apa lo sadar, yang ada di depan lo ini adalah CEO Hi Corporation? Gak usah banyak bacot. Hajar. Stop, jangan pukul. Ampun, jangan pukul. Nuo. Nuo, kamu tega cuma lihatin orang lain mukulin ayah kamu? Apapun yang terjadi, aku ini tetap ayahmu. Darah kita tetap sama. Diam kamu. Dulu, kalau bukan karena kamu selingkuh, ibuku gak akan meninggal karena kecelakaan. Sejak saat itu, kamu bukan lagi ayahku. Nuo. Dan kamu selalu menghasut ayah buat mukulin dan maki-maki aku. Kamu pikir aku akan lepasin kamu gitu aja? Ternyata dia sudah sangat menderita. Lanjutkan saja omonganku. Kalian lanjutkan pukulin dia. Terima kasih sudah menolongku hari ini. Waktunya interogasi. Tapi, kamu cuma seorang sopir, kok bisa punya pengawal? Pengawal apa? Mereka ini cuma teman-temanku sesama supir. Teman, bos. Ah iya, dulu kita ini satu tim balap. Oh, kalian semua cuma sopir ya? Tapi, sebagai sopir, kok pakaiannya rapi banget? Sopir taksi online, dong. Ada taksi online, siap melayani Anda. Selamat datang. Hei Bang Hi, kalau nggak ada urusan lain, kami pamit dulu ya. Malam-malam gini banyak orderan. Oh, oke. Kalian sibuk dulu lah ya. Oke deh. Makasih ya, bro, buat hari ini. Ah, santai aja, santai. Dadah, dadah, dadah. Jadi ternyata suamimu cuma sopir kere. Kukira CEO atau apa gitu. Kalau statusmu serendah ini, jadi gampang urusannya. Hiki Ang. Makasih ya udah datang nyelamatin aku. Kenapa tiba-tiba ngomong gitu? Karena waktu kita nikah kontrak dulu. Nggak disebutkan juga kalau kamu harus ngelakuin semua ini buat aku. Sudahlah, jangan bahas itu sekarang. Tapi kamu tenang aja. Aku tak akan merepotkanmu lagi. Begitu Jiweo masuk sekolah lagi, kita langsung urus perceraian. Ada apa ini? Tapi besoknya, aku harus cari tempat tinggal yang lebih layak dulu. Kebetulan kontrakan ini masa sewanya udah hampir habis. Aku harus urus tempat tinggal ini sebelum mulai kerja lagi di hotel. Bereskan satu unit terkecil dari apartemen sekolahku. Yang dekat sekolah Jiweo itu. Sunwo sekarang lagi nggak punya uang. Aku biarkan dia menyewa apartemenku saja. Kamu nggak waspada sama dia lagi? Aku cuma kasihan lihat mereka, janda dan anak yatim itu. Daripada dia tinggal di keluarga Hi, lalu membongkar identitasku. Dan mulai punya niat yang enggak-enggak. Lebih baik dia kusuruh keluar. Oh, begitu. Aku percaya. Bukankah Anda bilang di lengan Sunwo juga ada bekas luka seperti itu? Apa Anda belum menanyakannya? Tunggu beberapa hari saja. Di daerah ini, sewa rumahnya berapa sebulan? Properti top 3 dekat sekolah elit Jakarta. Minimal 38.000 sebulan. Kalau Sunwo udah datang, ingat, rendahkan harga sewanya. Dia suka tinggal dengan senang di sini. Oke, kan? Tenang aja, Bos Hi. Aktingku, kamu masih ragu? Gimana? Rumah ini cukup lega kan? Aku tahu kamu juga bantuin aku cari tempat. Tapi tempat ini, mana sanggup aku sewa? Lihat dulu rumahnya, gimana? Soal harga, tuan rumah bilang. Masih bisa dibicarakan. Bagus banget rumahnya. Rumah ini lumayan oke juga. Renovasinya bagus, ruangannya lega. Cuma, biaya sewanya paling nggak 5 digit sebulan. Tuan rumah ini sewanya berapa sebulan? 3. Aktingnya kalah jauh sama Jiweo. Maksudku tuh, 3 sampai 3. Jujur aja ya.
Gue anak konglomerat, sewa tempat ini. Bukan cari untung. Murni buat bantu orang, ngumpulin pahala. Di dunia ini, kok bisa ada orang sebaik dirimu sih? Nggak nyangka, ternyata orang kaya yang kutemui ini baik semua. Kata suamimu, kamu dikhianati mantan bajingan itu, terus. Sekarang tinggal sendiri sama anakmu? Iya, Gue paling gak tegaan lihat orang baik disakiti. Rumah ini, 200 sebulan, gue sewain ke kamu. Kita tanda tangan kontraknya sekarang. seriusan? Cuma 200? Kedengarannya mulai menggiurkan, nih. Tapi apa nggak kemurahan banget? Udah gue bilang 200, ya 200. Jujur aja, gak bakal gue tarik lagi. Gue ini anak Jakarta asli. Cowok itu harus pegang omongan. Kabarnya, sebentar lagi ada 2 orang lain yang mau lihat rumah ini. Tuan rumah, kita tanda tangan kontraknya sekarang aja. Yuk. Bagus. Makasih bos. Semoga bos makin kaya raya. Yuk tuh. Nanti di rumah, aku kasih bonus buat kamu. Makasih bos. Semoga rezeki bos makin lancar. Aku ada urusan lain ya. Aku duluan. Kiki Ang, aku baru sadar. Sejak ketemu kamu, aku jadi jauh lebih beruntung. Semua ini, memang pantas kamu dapatkan. Oh iya. Ini buat kamu. Buat aku, Waktu itu, di depan kantor catatan sipil. aku lihat tanganmu memerah kedinginan. Lain kali, kalau lagi nyetir untuk menyahi, pakai ini saja. Dia, serius bikinin barang buat aku, Suka. lumayan. Makan malam kita waktu itu kan belum sempat, ya? Sekarang kita sudah pindah ke rumah baru. Gimana kalau kita masak dan rayakan bersama di sini? Asyik. Bos Hi. Kalau layarnya susah disentuh, lepas saja sarung tangannya. Tanganku dingin. Lama ikut kamu, baru lihat kamu pakai sarung tangan. Bantuin aku matiin teleponnya. Emangnya aku Siri MU, hah? Makanannya sudah lengkap. Ayo kita makan. Kontrakan ini benar-benar worth it. Jiweo dari tadi terus bilang dia suka banget. Kiki Ang, aku mau beli kebutuhan sehari-hari. Bantuin aku sabet 1 dong. Linknya sudah kukirim ke HP MU. Sabet 1? Apaan tuh? Jangan bilang kamu nggak pernah pakai PIN duo-duo. Jujur deh. Setelah 2 hari ini kita bersama, aku jadi sadar. Kamu tidak seperti pekerja biasa pada umumnya. Lebih mirip CEO yang hidupnya serba dimanja, gak kenal pahit getir dunia. Aku cuma bercanda. Gak nyangka kamu pengguna baru, sekali tebas pasti langsung dapat. Iya. Anjir. Katanya cuma kurang 1 sen, sekarang malah disuruh kumpulin berlian. Percaya lagi sama kamu, aku anjing. Mami, kayaknya waktu itu Mami ngomong gitu juga deh. Itu. Kamu mau berlian? Berapa karat? Oh, gak banyak. Bilang aja sama aku. Aku suruh orang antar. 10 karat, cukup? Hah? Daddy, kamu jangan-jangan miliarder yang nyamar kan? Kamu jangan-jangan beneran nutupin sesuatu dari kita? Apa? Mana mungkin? Kalian berdua jangan kebanyakan nonton drama pendek. Tadi aku cuma ngomong asal karena kebanyakan minum. Walaupun hari ini, apa sih tebas-tebasan itu gagal. Tapi kita bisa sewa rumah impian kita. Ini juga patut dirayakan, kan? Benar. Tos. Tos. Pak, Papa yakin mau biarin Mami minum alkohol? Kata Mami sih, dia itu 1000 gelas pun gak mabuk. Ini ulah kamu ya? Kamu cari jalan keluar sendiri. Sini, pelan-pelan. Kamu kan udah janji sama aku. Kau selalu di sisiku. Tapi aku sudah berikan segalanya untukmu, dan sekarang kamu bilang, yang kamu mau cuma uangku? Hiki Ang, kenapa kamu? Hiki Ang, andai aku bertemu kamu lebih awal saja, mungkin kamu yang akan jadi ayah Jiweo. Dia gak akan punya hubungan seujung kuku pun sama bajingan itu.
Hikiang. Kamu mau hidup sama aku gak? Sunuo, kamu mabuk. Lenganmu punya bekas luka yang sama kayak pria itu 5 tahun lalu. Sunuo, sebenarnya kamu itu, iya atau bukan? Cepat makan. Pagi. Pagi. Udah, duduk dan sarapan dulu. Itu, semalam. Memang semalam kenapa? Semalam aku sampai ranjang langsung tidur, kan? Iya. Aku juga. Kalian berdua, di mana langsung tidurnya? Aku malah mau tanya. Kalian berantem di dalam kamar ya? Aku salah ngomongnya? Papa, Mama, telinga kalian berdua kok merah banget sih? Kenapa kalian berdua malah diam semua? Jiweo, kamu besok masuk sekolah kan? Benar kata orang, senyuman gak akan hilang, cuma pindah tempat. Kalian makan dulu, aku carikan baju ganti untuk kamu. Hikiang, kamu itu punya OCD ya? Kamu makan juga harus makanan pokok dulu baru lauk? Sayurannya juga harus disusun sesuai warna gitu? Kok kamu tahu? Gila, selangkah itu ada 2 orang yang sama anehnya. Orang lain kalau gak tahu, bisa kira Jiweo. Itu anak kandungmu sendiri. Bukan itu maksudku. Aku tahu. Sebenarnya, ada satu hal yang selalu ingin kutanyakan padamu. Hal apa? Jiweo. Apa dia benar-benar anakmu dengan mantan suamimu? Tentu saja Jiweo adalah anakku dengan mantan suamiku. Tapi, sejujurnya aku berharap dia bukan anak kandung mantan suamiku itu. Maksudku, di malam tanggal 20 Juli, 5 tahun yang lalu. Apa kau masih ingat sedang apa kau saat itu? Tentu saja aku ingat. Adalah puasaku menikah dengan Sao Yaozu. Aku sedang bersamanya. Apa aku terlalu banyak berpikir? Ada apa? Tidak apa-apa. Maksudku, karena kita sudah menikah. Mulai sekarang, Jiweo hanya akan punya satu ayah, yaitu aku. Tapi, sebentar lagi kita harus berpisah, kan? Bagaimana bisa begitu? Aku harus cari cara supaya ayah dan ibu tidak akan pernah berpisah. Itu. Begitu bajunya kering, aku akan pulang. Baiklah, terserah kamu. Hari ini mataharinya cukup terik, ya? Kok malah makin basah? Bagaimana mungkin baju ini masih basah sampai sekarang? Kalau begitu, tidak ada pilihan lain. Sepertinya ayah harus tetap tinggal di sini. Tidur di antara kita berdua. Senang sekali, ya? Sejak kecil, anak-anak lain selalu ditemani ayah dan ibu mereka. Hanya ayahku yang tidak menyukaiku. Itu karena dia tidak punya selera. Tenang saja, mulai sekarang ibu dan ayah akan selalu menemanimu. Tidur bersama ibu? Apa ini artinya ibu mengundang ayahi? Untuk tinggal di sini selamanya? Tidur. Aku matikan lampunya. Cepat berbaring dan jangan bicara lagi. Punya ayah dan ibu yang selalu ada itu, benar-benar anugerah. Ayah, ibu, aku kedinginan. Selimutnya setebal ini masih kedinginan? Besok kamu masih harus sekolah, kan? Ayo tidur sekarang. Iya, besok ibu harus kerja di hotel. Semua orang menindasku, aku yang paling mudah ditindas. Kak Nur, di area ada tamu yang aku temanmu. Katanya mau pakai diskon karyawanmu untuk booking acara tahunan. Temanku? Sayang, kamu keren banget, ya? Sao Yaozu? Kamu ini mukanya tebal banget, ya?
Kita ini sudah cerai. Masih aja kepikiran diskon karyawanku? Setahun serumah rasanya 1000 hari, bantu aku sedikit itu wajar. Lagian, aku masih mau peduli sama kamu itu tandanya aku baik hati. Orang lain pasti sudah putus hubungan dengan mantan istrimu. Jangan lebay kayak kamu yang paling dirugikan. Perusahaanku itu ratusan karyawannya. Acara tahunan butuh 40 meja. Klien sebesar aku, harusnya cepat jilat kakiku, bukan songong di sini. Katanya sih dari Suya, kamu nikah lagi sama sopir angkot bau. Apa jangan-jangan, kamu nggak butuh komisi ini? Sudah kuduga, kamu itu mata duitan. Ya lihat saja nanti dari kelakuanmu. Aduh, ngomong banyak-banyak gini aku jadi haus. Sana, ambilkan aku segelas air hangat, suhunya pas 38 derajat. Kamu songong sama aku? Hei, lihat sini semuanya. Pelayan hotel ini sikapnya kasar banget. Layanannya benar-benar tidak sopan. Baik. Saya ambilkan. Saya ambilkan minum untuk Anda. Nah, gitu dong. Sayang, kamu memang pintar. Tahu cara menekan dia. Siapa yang menekan siapa, belum tentu. Mata lo gimana sih? Kerja kok begini caranya? Hao Yaozu, apa yang kamu lakukan? Aku ngapain? Kamu tidak apa-apa. Dia menumpahkan air panas ke sayangku tersayang. Memberi dia pelajaran itu wajar kan? Kenapa? Pelayan kayak lo masih butuh muka. Cepat atur seseorang untuk tes makanan saya. Ku beritahu ya, kakakku ini klien besar kalian di sini. Lo percaya gak? Satu kata dariku bisa bikin lo langsung dipecat. Kamu pergi antar makanan dulu. Penghinaan ini, biar aku yang balas. Oh, ternyata ini nona muda dari Hu Corporation. Saya dengar Hu Corporation memperlakukan karyawannya dengan baik. Pantas saja standar jamuan tahunannya setinggi ini. Setiap meja itu pakai premium 8.888 yuan. Loh, Apa? bukan begitu? Ya, Baiklah. Kalau tidak salah, tadi Anda bilang total pesan 40 meja, kan? Coba saya hitung dulu. Ya. Totalnya 355,520 yuan. Di mana cara Anda membayar? berapa? 350.000? Ekspresi Anda hanya kata-kata kah? Tapi hatinya sebenarnya gak rela keluar uang untuk mereka? Tidak mungkin. Bayar pakai kartu. Wah, bos memang dermawan. Makasih sudah datang. Video ini pasti akan aku unggah ke internet. Hugru pasti akan dapat nama baik dan untung besar sekaligus. Wah, dari sini aku juga bisa dapat komisi lumayan banyak loh. Sungguh, terima kasih banyak. Aku pergi antarkan hidangan kalian dulu. Ya, Semua gara-gara kamu. Nah, lihat sekarang. Standar makanan 9.000 rupiah satu meja begini. Buat disuguhi ke pekerja rendahan begitu. Kalau kakakku sampai tahu, bisa-bisa aku dihajar mati-matian. Aku juga nggak tahu kalau Sunwo bakal merekam semuanya. Tenang saja, sayang. Dia berani bikin lo makan diam-diam begitu? Aku nggak bakal tinggal diam. semua hidangan Anda sudah lengkap. Selamat menikmati. Tunggu dulu. Kamu sini. Coba lihat ini deh. Di dalam sup ini. Sebenarnya apa sih benda ini? Apa sih? Angkat mangkuk, lihat jelas. Hao Yaozu, sepanas ini, gimana caranya aku angkat? Terus kenapa? Kamu itu pelayan, berani-beraninya nggak mau dengar. Permintaan pelanggan? Kalau gitu, setahuku, ini kan hotel bintang 5. Kalau sampai dapat satu laporan keluhan pelanggan, hotelmu potong gaji banyak kan? Kalau bukan aturan hotel, kalian akan lihat. Bengong aja. Cepat angkat. Kalian semua bekerja dengan baik hari ini. Tunggu sebentar. Sunwo. Rapat ini dihentikan. Siapkan 2 orang, ikut saya ke Hotel Jingtian International. CEO biasanya selalu tenang. Ada apa hari ini? Siapa sih yang ada di Hotel Jingtian International? Lihat baik-baik,
Ada yang aneh dengan sup ini? Saya akan suruh dapur buatkan yang baru untukmu. Aduh, sepatu kulit dombaku. Cepat kau bersihkan. Kau tuh ya, cepat bersihkan sepatu kulit. Istriku. Kalau kau tidak mau membersihkannya juga tidak apa. Saya akan komplain kamu sekarang. Baik. Saya mau komplain pelayan hotel. Nomor tuanya. Aku yang bersihkan. Nah, gitu dong. Dasar orang rendahan yang menyedihkan. Semuanya, hentikan. Kau tidak apa-apa? Sakit sekali. Siapa kau? Kau tahu siapa saya? Apa tangan Suno terluka karena ulahmu? Ya, memang. Lalu kenapa? Aku salah, suamiku, katakan sesuatu. Kau lagi. Kita tidak perlu takut. Dia cuma sopir pribadinya si Yohi. Kakakmu itu bos Hu dari Hu Corporation. Dengan mudah dia bisa menghabisi kalian. Betul, betul. Ku beritahu kalian, kalian sudah tamat. Sekarang gue telepon abang gue, hari ini juga. Gue kasih pelajaran buat kalian berdua. Cuma Hu Corporation? Kau yakin abangmu bisa bikin aku bayar harganya? Kau benar-benar tidak akan menangis sebelum melihat peti mati ya. Tunggu saja, kau akan rasakan sendiri. Jangan sok jagoan deh. Aku tahu Nyonya Hi sangat baik padamu. Tapi kau ini cuma sopirnya. Abangnya itu bos Hu. Jangan memaksakan diri. Sekarang takut? Sudah terlambat. Abangku sudah di jalan menuju ke sini. Bagaimana ini? Aku tak apa kehilangan kerja, asal kau tak terkena imbasnya. Santai saja. Duduk manis dan lihat pertunjukannya. Duduk dulu. Mana orang yang tidak tahu diri berani menindas adikku? Abang, cepat hajar dua orang. Sombong tak tahu diri. Sopir bau dekat bos Hi. Dia menindasku. Dia bilang, Hu Corporation yang kecil itu. Tidak dia anggap sama sekali. Kurang ajar. Seekor anjing sopirnya Nyonya Hi. Berani-beraninya merasa dirinya orang kelas atas. Mana si sopir bau itu? Di mana? Itu dia. Dialah yang membuat Cui Fen menangis terseduh-seduh. Hajar dia habis-habisan. Abang, lampiaskan amarahku. Sunwo, tamatlah riwayat kalian. Siapa dirimu? Berani-beraninya mengganggu adikku. Kak, kenapa mukul aku sih? Pukul tuh sopir bau. Siapa bilang dia sopir bau? Dia itu Hi. Hi. Berani-beraninya lo beberkan identitas bos Hi. Lo mati lo. Maaf, sopir Hi. Kak, ngapain lo membungkuk sama dia? Dia tuh cuma sopirnya bos Hi, anjing piaraan doang. Diam lo. Betul juga, kakaknya Hu Cui Fen itu bos. Tapi malah dibagikan. Dia harus hati-hati banget gitu? Apa jangan-jangan? Keluarga Hi bisa bikin keluarga Hu bangkrut dalam sekejap. Sopirnya bos Hi, mana mungkin cuma sopir biasa? Kak, dia tuh. Gue rasa lo yang hasut adek gue. Mulai hari ini, Hu Group gak ada hubungan apa-apa lagi sama kalian berdua. Kalau begitu, sopir Hi, kalau gak ada urusan lain, gue cabut dulu ya. Kak, Hu Group gak ngakuin Hu Cui Fen lagi. Berarti dia udah gak ada nilainya lagi buat gue dong? sayang, lo gak apa-apa? Aku bakal minta ampun sama kakakku. Sayang, jangan marah ya. Apa-apaan sih lo? Lepasin. Tadi lo jelas-jelas digituin. Kenapa gak ngelawan sih? Hotel kan ada aturannya, staf gak boleh. Bikin konflik sama tamu, bisa dipecat. Apa yang bikin bos mampir ke tempat kami begini? Gue pernah nonton sinetron, Sio nyamar ngejar-ngejar cinta gini.
Waktunya gue naik gaji, Sunuo. Kantor pusat bikin aturan baru, kalau kedepannya lo disulitin tamu. Bagian legal perusahaan yang bakal bela lo. Serius? Atas semua yang lo alami hari ini, perusahaan bakal kasih kompensasi. Kompensasi? Kalau soal jumlahnya, 10.000, 50.000, 100.000. Hikiang, kamu dengerin aku nggak? Dengar. Perusahaan mau kasih kompensasi, aku tiba-tiba ngerasa. Penderitaanku itu nggak seberapa deh. Tapi wakil manajer yang dirundung hari ini. Bukan cuma aku sendiri, loh. Sunuo kita ini emang cantik dan baik hatinya. Semua staf yang dirundung akan diperlakukan adil oleh hotel. Kayaknya aku pernah dengar, hotel kita punya aturan. Perempuan harus pakai rok dan sepatu hak tinggi buat kerja. Aturan sampah kayak gitu sih udah selayaknya dihapus. Aku usul nih, buat karyawan perempuan kita, ke depannya. Jangan dipaksa lagi pakai rok dan sepatu hak tinggi. Ya ampun. Aku nggak salah mimpi, kan? Tentu saja bukan. Biasanya aku sibuk, lain kali kalau kamu kerja, dan ngerasa nggak nyaman, langsung aja cari aku. SIT. Walaupun aku cuma wakil manajer, tapi aku bakal berusaha mati-matian. Manajernya aja sebaik ini sama karyawan. Aku yakin, suatu hari dia pasti bakal jadi manajer. Yes, Mama, kamu akhirnya sadar juga. Sampai mau nganterin makanan buat papa. Ini cuma karena papa bantuin aku, jadi aku berterima kasih. Iya, ayo MA. Itu bukannya muridku, Jiweo, ya? Ngapain mereka berdua masuk ke rumah keluarga Hi? Jangan-jangan. Permisi. Boleh tanya di mana sopir keluarga Hi? Aduh, gawat ini. Nyonya Hi? Kenapa penampilan Anda seperti ini? Anda cari siapa? Maaf, saya salah orang. Saya cari Hikiang. Hi siapa? Hikiang. Hiki apa? Sudah, tidak apa-apa. Silakan lanjutkan kerja. Gawat, identitas asli bos Hi hampir terbongkar. Harus bagaimana ini? Sopir Wang, kamu sudah selesai kerja, ya? Biarkan aku saja yang mengelapnya. Ayah, di mana kamu? Aku dan Mama datang menjengukmu. Kalian datang ke villa keluarga Hi? Tunggu sebentar, aku akan segera jemput kalian. Tidak boleh. Aku harus cepat-cepat jujur soal semuanya pada Sunuo. Ayah, Kenapa kalian tiba-tiba datang mengantarkan makanan untukku? Terima kasih atas bantuanmu. Aku pasti sudah lama kehilangan pekerjaan. Kenapa kamu masak sebanyak ini? Kamu pasti capek sekali. Setelah bertahun-tahun memasak, baru kali ini. Ada orang yang bilang aku capek sekali. Mobil keluarga Hi sebanyak ini, kamu cuci sendirian saja? Iya, Kalau begitu, setelah makan biar aku bantu mengelapnya. Mama dan Papa sungguh mesra. Hei, nanti benar-benar harus kutanyakan baik-baik pada guru Wang. Apa saja yang sudah dia ajarkan padamu di sekolah? Mami, kamu nggak kepikiran untuk terima Ayah Hi? Hubungan kita cuma kerja sama doang. Hikiang memang orangnya baik, tapi kontrak kami berdua kan udah hampir selesai. Tapi, Udahlah, nggak usah bahas aku. Tadi pas aku singgung soal Bu Guru Wang. Kenapa kamu panik banget? Dia nindas kamu, ya? selamat ulang tahun, Bu Guru. Aduh, makasih ya sayang. Tiao. Sana, masuk. Bu Guru Wang, selamat ulang tahun, ya. Aduh, Fang, mama papa kamu. Baik banget sih sama ibu guru. Lain kali ibu pasti bakal jagain kamu baik-baik, ya? Jiweo, mana hadiah buatannya? Buat ibu guru? Bu Guru, aku siapin kartu ucapan. Aku ambilin dulu ya. Aku lihat kamu dan ibumu masuk rumah Hi. Apa kalian bukan keluarga besarnya mereka? Papaku cuma sopir di rumah keluarga Hi. Pantesan hadiah yang disiapin murahan kayak gini. Bikin aku kecewa aja udah nunggu berhari-hari. Minggir sana.
Bu Guruang, perlakuan ibu ke anak-anak kayak gini. Nggak takut ketahuan orang tua mereka? Hah? Nggak lah. Soalnya aku udah bilang ke mereka. Aku punya teropong yang panjang banget. Yang bisa mengintip sampai ke dalam rumah. Dasar mereka bego. Ya jelas aja nggak berani ngadu ke orang tuanya. Tapi udahlah, santai aja. Si Jiweo di kelasku itu cuma dari keluarga biasa. Anak dari keluarga kelas rendah kayak gini tuh paling gampang diatur. Ibumu pun tak berani padaku. Bu, aku mau ke toilet. Tiao, soal yang tadi ibu jelaskan. Kamu sudah mengerti belum? Belum. Kalau begitu ibu jelaskan sekali lagi, ya? Bu, aku sudah nggak tahan. Aduh, Fang, kenapa kamu batuk-batuk? Kamu kedinginan, ya? Bu, Kamu menyebalkan sekali. Apa kamu nggak lihat aku sedang sibuk? berani ganggu kelas lagi. Ibu usir. Jiweo, kenapa kamu ngompol? Ya ampun, udah sebesar ini masih ngompol? Kalian semua lihat, kan? Jangan sampai main sama anak kayak gini. Mamanya Jiweo, apa yang ibu lakukan? Apa yang ibu lakukan, mamanya Jiweo? Kau permalukan anakku di depan umum, beraninya tanya kenapa? Sunuo, kamu berani main tangan denganku? Kamu tidak takut aku akan membuat anakmu dikeluarkan dari sekolah? Mamanya Jiweo, aku antar Jiweo untuk ganti baju dulu. Papanya Ibu Wang adalah kepala sekolah kita. Bicaralah baik-baik dengannya, jangan marah-marah. Ayo. Apa yang barusan dikatakan Ibu Liu, kamu sudah dengar semua, kan? Aku tahu kamu sudah susah payah. Daftar izin tinggal anakmu. Tapi kau berani main tangan. Terpaksa aku harus membuatnya tidak bisa sekolah di sini. Kenapa seenaknya kau mau mengeluarkan dia? Walau anak kepala sekolah, tak takut ku lapor. Lapor saja sana. Kamu punya bukti? Kau bilang aku anak kepala sekolah. Mungkin. Cukup satu kataku, semua CCTV lorong dan kelas. Bisa langsung dihapus semuanya dengan rapi? Selama ini, Jiweo kami selalu hormat padamu. Apa hakmu memperlakukan dia seperti itu? Karena kalian miskin. Orang miskin itu gak punya suara. Mama, Jiweo, sini, Mama lihat. Dari mana kamu dapat rekaman ini? Siapa yang kasih? dari Papa. Papa lihat aku takut, jadi dia ajari aku pakai ini untuk simpan barang bukti. Nanti ibu mau tanya ke ibu Guruang. Sebenarnya apa saja yang dia ajarkan pada anakku di sekolah? Ternyata hari itu di rumah keluarga Hi. Yang juga menyadari emosi Jiweo. Setiap kata yang kamu ucapkan, semua terekam jelas di dalam sini. Meskipun kamu anak kepala sekolah, tetap akan sulit menutup mulut para orang tua murid, kan? Mamanya Jiweo, aku janji. Aku gak akan lagi menyusahkan Jiweo. Bagaimana kalau lepaskan aku sekali ini saja? Lepaskan kamu? Melepaskanmu itu tidak adil bagi anak-anak yang kau rundung. Itu juga tidak adil bagi guru-guru baik yang bekerja sepenuh hati. Karma itu nyata. Tunggu panggilan polisi. Ayo pergi. Hikiang, kamu telah menolongku sekali lagi. Lalu, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Kejar pria, tipis tabirnya. Manfaatkan. Nanti malam aku traktir, ada yang mau kubahas. Aku tunggu kamu. Soal ungkapan perasaan, aku tidak akan biarkan kamu yang lebih dulu. Kebetulan aku juga ingin memberitahumu identitas asliku. Siapa sebenarnya? Tidak bisa. Aku harus segera menyerahkan barang bukti ini dulu. Ayah, apa ayah suka sama bunda? Hubungan kami hanya kerjasama, bukan seperti yang kau pikir. Hah? Untung saja tadi aku tidak mengungkapkan perasaan padanya. Sunuo, sudah kubilang kamu berpikir terlalu jauh. Bunda Jiweo, Jiweo pingsan. cepat ikut aku lihat dia. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Bunda Jiweo, ibu jangan panik. Jiweo kaget karena menahan buang air kecil. Apakah ayah anak ini sudah datang? Buat apa dia datang? Begini, saat pemeriksaan kami tiba-tiba menemukan Jiweo menderita anemia aplastik. Meskipun belum kambuh, dia tetap harus menjalani transplantasi sel punca darah. Jadi, kami perlu ayah anak ini untuk datang juga melakukan uji kecocokan. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Aku mengerti. Aku akan segera menghubunginya. Baik. Aku tak mau tes. Cerai dulu sudah jelas.
Rumah buat aku, anak buat kamu. Jiweo kini tak ada hubungan denganku. Kecuali, Asalkan kamu mau selamatkan Jiweo, aku akan lakukan apapun yang kamu mau. apapun. Kalau gitu, aku pikir-pikir dulu. Apalagi yang harus lo pikirkan? Jiweo itu bahkan bukan anak kandungmu. Lo datang juga percuma. Biarpun itu anak kandungku, belum tentu hasil tesnya cocok. Lebih baik kita jual Budi ke Sunwo. Dia hancurkan rencanaku, minta uang wajar. Lo memang paling pintar. Aku bisa setuju. Tapi aku ada satu syarat. Asalkan kamu mau ikut tes kecocokan. Syarat apapun akan aku terima. Lo tulis surat utang 500.000 yuan buatku. Baru aku setuju ikut tes kecocokan sama lo. Nggak nyangka, anak haram ini bisa bikin aku dapat uang. Kamu emang jenius, sayang. Ini tanda terima Anda. Silakan diambil. HM, Ibu Jiweo, dokter. Apakah ada yang berhasil dari tes kecocokan aku dan ayah Jiweo? Bagaimana mungkin? tapi, meskipun orang tua kandung, bisa saja tidak ada yang cocok. Anda tidak perlu khawatir, kami bisa mencarikan donor non-keluarga dari bank donor sumsum. Saya kemari karena ada hal lain yang ingin saya sampaikan. Silakan, dok. Berdasarkan hasil tes kami, Sao Yaozu bukan ayah kandung dari Jiweo. Apa? Sayang, kamu jenius banget sih. Cuma muter otak dikit langsung dapat 500.000 gratis. Sok col aja sih, tapi nggak dipungkiri ya. Si Sunwo ini benar-benar pohon uangku. Lihat aja. Enaknya. Hao Yaozu. Pada saat aku hamil Jiweo dulu, kamu nggak pernah peduli sama dia. Ternyata kamu udah tahu duluan. Jiweo itu bukan anakmu. Iya, tahu. Terus kalau tahu mau apa? Coba lihat. Siapa bapak kandung anak itu? Aku perlu dia buat uji kecocokan donor. Kalau itu sih aku nggak tahu. Soalnya dulu tuh, asal aja aku carikan bos besar buat kamu. Terus aku suruh masuk aja. Toh juga anak haram. Mati satu, ya tinggal bikin lagi. Kok bisa-bisanya ada orang sejahat kamu? Apaan sih lo? Main dulu aja, ya. Awas lo, gua ingetin ya. Ini banyak CCTV. Lo tuh mending jaga sikap. Berani-beraninya mukul orang di depan CCTV? Otak lo udah putus semua? Kalau lo nggak mau bikin masalah makin gede, suruh matiin tuh semua CCTV. Hikiang. Jadi lo tuh si Hikiang? Goblok, lo tuh kayak hantu nggak tahu diri ya. Matiin semua? Lo pikir lo siapa? Iya, ini rumah sakit. Nggak usah gar lo. 1. Tunggu, lu sebenarnya siapa sih? Lu temenin Jiweo aja. A. Biar orang-orangku yang bersih di sini. A. Bikin cacat dia. A. Ini buat apa? A. Jangan. Stop. Aku sobek. Pahlawan baju zirah naga api. A. Pembasmi siluman, pembawa fajar. A. MA, Papa hebat kan? A. Hebat. Papamu itu yang paling hebat sedunia. B. Dengar itu, Pak? A. Ibu akui Papa kan? Jiweo, jangan ngomong sembarangan. B. Aku ini jaga beranak satu, apalagi sekarang Jiweo sakit. B. Dari sananya udah nggak setara sama dia. B. Lu ngapain sih? Otak lo mikir yang aneh-aneh lagi, ya? B. Kenapa kemarin chat aku? A. Bilang kontrak itu udah habis, mau cerai sama aku? A. Itu kan karena kita bukannya dari awal B. Dengerin? Ya. A. Kamu itu calon mantu yang udah diakui Nenek Agung. A. Jadi, A. Mau kabur dari tanggung jawab? A. Bukan gitu maksudku B. Aku. Udah, kalau gitu. A. Anggap aja aku nggak pernah dengar soal ini. A. Oh iya. A. Kamu kan suka cari gosip, ya? Nih aku punya gosip bombastis. A. Isi chat kakek-kakek sandong sama 100 berondong ganteng. A. Mau lihat nggak? A. Oh ya, B. Sini aku perlihatkan. A.
Ada ide brilian dari ayah. Akhirnya Mama tersenyum. Kalau begitu, buku ini untukmu. Mulai sekarang, dunia ini aku serahkan padamu untuk dijaga. Dr. Wang, Ah, Tuan He. Tuan He pernah jadi donatur amal dan donor darah di sini. Untuk saat ini, Jiweo boleh pulang dulu. Nanti kalau sudah donor sumsum cocok, bisa operasi. Kalau gitu, aku urus administrasi kepulangan Jiweo dulu. Kamu juga jangan terlalu pesimis soal ini. Mungkin ada berkah. Kita bisa temukan ayah kandung anak itu. Semua sudah beres. Hari ini kamu dan Jiweo pasti trauma. Gimana kalau kita pergi santai-santai dulu? ada toko yang kuingin kunjungi. Yuk, langsung pergi sekarang. Ngapain banyak cincong lagi? Gas, gas, gas. Akhirnya, gue bisa manjain anak istri. Maaf, permisi, numpang lewat. Satu-satu, Bu. Selesai ini, langsung saya layani. Satu persatu, ya. Yang kamu maksud? Pokoknya yang ini? Toko ini beneran lagi hits banget. Setiap aku dan Jiweo kesini, selalu gak kebagian antrean. Yang nggak kebagian antrean, pulang saja ya. Hari ini sudah habis. Kan, aku sudah bilang. Jangan remehkan toko ini. Lain kali kita datang lebih pagi saja. Gak apa-apa. Bagaimana kalau kita masak di rumah saja? Beli di sini lain hari saja. Ayo pulang. Gak usah nunggu besok. Kalian pasti kenyang. Kayaknya ada orang di rumah kita. Aku masuk dulu buat lihat. Ini. Gimana caramu bawa pemilik toko daging iga ke rumah? Jangan-jangan. Paman Sanggu. Terima kasih masih mau datang ke sini selarut ini. Keluarga sendiri kok repot-repot bilang terima kasih. Dia itu Paman Sanggu MU? Maaf, daging ayamnya habis. Balik lagi aja besok. Potong semua ayam yang ada di rumah sini. Demi cinta, beli iga. Lihat apaan sih? Jurnal ekonomi bulan ini, daftar miliarder dunia Forbes. Biar aku lihat orang-orang terkaya di dunia itu mukanya kayak gimana. Waduh. Gawat. Astaga. Maksud dia apa sih? Sunwo, tahan dirimu. Dia kan udah bilang. Kalian berdua cuma nikah kontrak. Jangan berhayal lagi deh. Cepetan tidur. Dengerin novel aja. Dengerin novel aja pasti langsung enak. Dia menusuk dadaku. Tapi aku sama sekali nggak cedera. Soalnya, jantungku udah naik sampai ke ubun-ubun. Lanjutannya, dia balik lagi menusuk tepat ke arah ubun-ubunku. Untungnya, jantungku udah keburu jatuh ke dasar jurang. Yang bener aja, Sinting. Hikiang. Kenapa kamu belum tidur? Apa karena yang tadi itu?
Bukan. Aku memikirkan soal Jiweo. Sudahlah, tidak perlu khawatir soal Jiweo. Lalu, soal uji kecocokan untuk Jiweo. Saoya Ozu juga tidak berhasil? Aoya Ozu. Dia bukan ayah kandung Jiweo. Apa katamu? Kamu barusan bilang Saoya Ozu bukan? Ayah, ibu, Soal ini, sebaiknya jangan beritahu Jiweo dulu. Bukankah Jiweo sudah bilang? Dia cuma punya kamu satu-satunya ayah. Jiweo, kenapa kamu bangun? Kembali tidur. Ayo. Pastikan pintunya terkunci ya. Istirahatlah lebih awal. Besok, aku harus pergi ke pernikahan sepupuku. Mau ku temani? Kamu takut aku akan diganggu ya? Cara bicaramu itu, seperti semua orang di sekitarku jahat saja. Cepat tidur. Benar-benar kaku dan datar. Hari ini kau menikah, masa kau hanya duduk? Ini meditasi, duduk lama. Untuk menguji apakah pengantin wanita punya pembawaan yang anggun. Ini tradisi keluarga mertuaku, kamu tidak mengerti, jangan asal nanya. Wah, lumayan juga ya kecepatanmu. Tapi menurutku, pengiring pengantinnya itu lumayan semok juga. Kamu juga harus gercep dong. Dia sudah duduk di sana 6 jam. Nanti kita kerjain dia gimana? Tahun lalu waktu aku nikah, kalian bikin istriku telanjang bulat. Tahun ini Lao Jin yang nikah, jangan biarin istrinya lolos. Aku sih terserah, cuy. Asal jangan ganggu aku. Terserah mau gimana aja. Kamu mau kabur ya? Dasar kecil-kecil cabai rawit. Cantik banget. Bibi kedua. Nono udah datang. Disuruh datang, kamu datang juga, ya? Kamu tuh, perempuan yang udah cerai. Nggak pantas datang ke pesta pernikahan. Tadi aku juga ngeliat kamu maksa deket-deket ke pengantin. Dasar, kamu tuh sengaja ya mau bawa sial ke anakku? Kamu ngapain sih deket-deket aku? Mau nularin kesialan ke kamu. Semoga aja bener kata kamu, siapapun yang deket aku bakal sial ya. Kamu? Daripada kamu nyari masalah sama aku di sini. Keluar deh. Khawatir sepupuku. Kamu ngapain sih? Kalian berdua lagi ngerumpiin apa tentang aku? Jangan pikir aku nggak tahu, kamu tuh ya pengen ngerjain aku. Jing, ngapain sih kamu? Om kecil. Nggak kelihatan apa dia lagi ngadu domba. Aku tahu kamu baru aja cerai, jadi ngiri ngeliat aku bahagia. Nggak perlu kamu bikin rusuh. Aku bikin rusuh. Tadi justru mereka yang di luar ngomong mau ngelepak baju kamu. Aku khawatir mereka rusak pesta kamu, makanya aku. Kamu pikir aku bakal percaya omonganmu? Bantu atau manasin aku? Kamu sih yang paling tahu isi hati kamu. Sengsara, ngeret orang lain. Makanya jangan undang dia deh. Kok bisa-bisanya kalian ngomong gitu tentang Nuo? Bener? Pengiring mau ngerjain? Om kecilnya dia, masa kamu percaya sih sama omongannya Sunuo? Dia tuh cuma iri aku dapat suami kaya, baik hati, dan tampan. Udah jelas banget dia cuma mau ngadu domba. Bibi kedua, sini aku carikan handuk. Baiklah. Kalau kalian nggak percaya, anggap saja aku nggak bilang apa-apa. Toh, kalau nanti mereka bikin onar, yang terluka bukan aku. Ini laporan keuangan kuartal ini. Sialan Hikiang, kamu benar juga. Dia kena bully lagi. Mau kita bela Nyonya langsung? Hari ini keluarganya lagi ngumpul. Minta restu sekalian. Gak usah disuruh. Sunuo, kamu nggak perlu iri sama sepupumu. Sampai segitunya. Gini aja, di kampungku ada duda tua yang istrinya baru mati. Nanti, aku bisa kenalin kalian. Nggak usah repot-repot, Bibi. Aku sudah nikah. Kamu itu janda, masih pula bawa anak sialan. Kok masih aja ada yang mau ya? Pasti orang rendahan juga kayak dia. Sebelum ke hotel, kita kerjain dulu. Aku udah nggak sabar. Tuh, kan? Benar kata Nuno kita, dia nggak bohong. Kakak ipar, aku sudah lihat. Pengiring pria benar-benar bawa tali. Cepat, selagi masih sempat. Cepat lihat saja. Kalian berdua, sudah diam belum sih? Menurutku, kamu emang nggak mau lihat kami bahagia dikit aja. Menantu laki-lakiku bukan orang rendahan. Aku mau ke hotel dulu, ganti gaunnya. Bersiap-siap untuk resepsi utama. Setelah hancurin pernikahanku, tak ada yang percaya.
Kamu hilang akal, ya? Kalian mau apa? Apa-apaan? Lepasin bajunya. Ternyata yang dikatakan Sunuo benar adanya. Pernikahan cewek itu cuma sekali seumur hidup. Jangan rusak pernikahannya. Ini tradisi kerjain manten biar berkah. Jangan sok tahu. Sunuo, cepet tolongin sepupumu. Bukannya tadi kau bilang gak percaya omonganku? Udah gawat begini, jangan. Ngotot cari menang sendiri, dong? Aku yang benar. Kenapa harus ngalah? Al. Anakku, lepasin anakku. Lepasin anakku. Nak, Kamu melotot begitu kenapa? Kalau bukan aku yang nyelamatin kamu barusan, pasti kamu udah jadi bulan-bulanan mereka. Lagi pula aku kan sudah memperingatkanmu dari awal. Tapi kamu sendiri yang gak mau dengar. jangan sok suci lo di sini. Sepupumu dikerjain kayak gitu, bukankah memang itu yang kau inginkan? Ada sedikit drama di pernikahan, lalu kenapa? Aku tetap saja menikah dengan orang kaya. Mulai sekarang, kita bagai langit dan bumi. Semua yang kupunya, seumur hidupmu gak akan pernah bisa kudapat. Lebih-lebih, nak, cepat tunjukkan berlian besarnya dari suamimu tadi. Biar dia lihat. Kau juga kan sudah menikah lagi? Mana cincin kawinmu? Jangan-jangan menikah dengan si miskin papa? 10 jarimu kosong melompong. Gak ada apa-apanya. Jangan sembunyiin. Sini ku periksa. Apa hakmu menertawakanku? Memang miskin. Cincin kawin polos aja nggak ada. Dasar. Loh, kok kamu datang? Bukannya tadi pagi udah usul pakai ya? Kamu yang keras kepala nggak mau pakai, kan sekarang diremehkan orang. Ya ampun, aku kan cuma merasa ribet aja bawa-bawa barang ini. Dibandingin sama cincin Nuo yang segede telur merpati. Cincinnya KMA Jing itu kayak upil doang di tangan. Kamu? Cincin berlian ini pasti palsu, kan? Kamu belajar batu mulia, tunjukkan di depan semua. Bongkar aja orang yang gak punya duit tapi sok kayak ini. Gawat, adiknya jago soal perhiasan. Meskipun kita semua saudara, kamu nggak perlu tutup-tutupi. Bilang aja sejujurnya. Ini adalah berlian kualitas puncak, 10 karat, warna D. Produksinya setiap tahun nggak lebih dari 3 butir di seluruh dunia. Harga pasarnya sekitar 50 juta yuan. Mana mungkin asli? Mana mungkin dia kawin sama konglomerat? Tante kecil. Sunuo bilang, sejak ibunya meninggal, tante diam-diam yang terus membantu dan merawatnya. Ini hadiah perkenalan yang spesial kami pilihkan untuk tante. Harus diterima ya, tante. Baiklah. Ternyata Kak Sunuo ini jodohnya bagus sekali. Suaminya ganteng, dermawan, dan sopan santun. Sekilas kelihatan, bukan orang kaya baru yang biarin teman brengseknya merisak pengantin baru. Untuk adik ipar juga dikasih tas. Makasih, kakak ipar. Makasih, kakak. Pak, Bapak percaya cinta nggak? Muntah di mobil, denda 200.000. Udahlah, lupakan. Kelihatan banget kamu benar-benar cinta sama Xiao Nuo. Semenjak nikah sama kamu, senyumnya jadi jauh lebih banyak. Tante, jangan ketipu. Tante, hubungan kami cuma pura-pura, nikah kontrak. Xiao Hi, apa yang dia bilang itu benar. Tante kedua. Aku tulus sama Sunuo. Dengar kamu bilang gitu, tante jadi lega. Xiao Nuo ini anak yang kasihan. Kelihatannya kuat. Tapi sebenarnya dia butuh banyak sandaran. Kalau nanti kau tak cinta lagi, jangan pukul atau makai. Antarkan saja dia kembali ke tante, ya? Tante kedua, tenang aja. Hal kayak gitu nggak bakal terjadi. Sebenarnya, kedatangan kami ke sini mau menanyakan satu hal, Tante. Jiu Wei-o. Benar-benar anak Zhao Yaozu? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya begitu? Meskipun Yaozu selalu tidak menyukai Jiweo. Tapi aku percaya dengan karakter Nuo-Nuoku. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Dia bertanya seperti itu, sepertinya dia sangat peduli dengan masa lalu Sunuo. Bagus, karena dia begitu peduli.
soal kesucian Sunwo, maka akan kuberi dia kebohongan. Anak itu hasil hubungan gelap 5 tahun lalu. Sunwo bermoral bejat. Kalau begitu, Sunwo pasti akan benar-benar dijijikkan, kan? Pintar sekali, nak. Sunwo, bersiaplah untuk dihina, lalu kehilangan segalanya. Aku sangka Hiki Ang tidak hanya berkelas di ruang publik, tapi juga jago di dapur. Sebenarnya apa sih yang dia tidak bisa? Hiki Ang. Tadi malam setelah aku mabuk, aku tidak melakukan hal keterlaluan, kan? Itu. Tante keduaku sangat suka tas yang kau berikan padanya. Di mana kau belinya? Tas itu kelihatannya sama sekali tidak palsu. Jangan-jangan. Jangan bilang kau kira itu tas asli. KW Super dari Putian. 500 yuan satu. Wah. Kalau begitu, bisakah kau kirimi aku tautannya? Sekalian aku tanyakan teman kantorku, siapa tahu mereka mau. Baiklah. Anda serius, Bos Hi? Rugi 50.000 untuk satu tas. Berarti untuk 10 tas, ruginya 500.000. Cuma 500.000. Demi dia bisa akur dengan teman-temannya, tidak masalah. Cuma barang murahan. Wajah angkuh orang miskin itu paling menyebalkan. Bos Hi, kalau begitu, boleh aku melamar jadi sahabat Nyonya? Biar kukirimkan kontak WeChat-nya padamu. Ah, tak perlu. Tapi tas itu memang asli. Kalau ketahuan, identitas Anda yang sebenarnya bisa terbongkar, Bos. Tidak masalah. Aku berencana jujur pada Sunwo hari ini. Bos Hi, bisakah Anda beri aku waktu 5 menit? Aku ingin bicara soal Sunwo. Dari mana kau tahu siapa diriku? Cincin 10 karat itu jarang yang mampu beli di Jakarta. Waktumu tinggal 4 menit. Kala itu di luar hotel, aku mendengar Anda menyinggung soal Jewel. Kehidupan pribadi Sunwo sungguh kacau balau. Anak itu hasil hubungan gelapnya 5 tahun lalu. Itulah kenapa Yaozu semarah itu. Apa yang kau katakan ini benar? Bahkan seandainya Sunwo menyangkalinya, Zhao Yaozu sudah begitu membencinya sampai ke tulang sumsum. Dia pasti rela memberikan kesaksian palsu. Bersumpah mati-matian anak itu bukan miliknya. Benar, Sunwo, dia sama sekali tidak sepolos yang Anda kira. Dia tidak pantas Anda cintai, Bos. Luar biasa. Terima kasih. Itu, tolong ceritahu keberadaan Zhao Yaozu. Aku harus memastikan sendiri soal ini padanya. Heh, apa yang kau lakukan? Lepaskan anakku. Tolong. Masuk sana. Bos Zhao, maaf. Mantan istrimu itu terlalu licik, aku gagal. Dasar sampah. Masak seorang pencuri kecurian barang? Kenapa kau culik Jewel? Nggak terima dia bahagia setelah cerai. Hao Yaozu. Coba kau sentuh anakku sekali lagi. Siapa yang sentuh anakmu? Nggak perlu basa-basi lagi sama dia. Ya, memang aku yang suruh orang culik Jiweo. Kenapa? Ku beritahu ya, aku ini sekarang cuma tikus god. Coba kau macam-macam lagi sama aku. Dasar bajingan gak tahu malu. Binatang. Hentikan! Hentikan! Benar katamu, aku memang nggak tahu malu. Aku miskin, tak takut kalian. Bikin hidup kalian berdua nggak akan tenang. Kalau berani, kau awasi dia 24 jam. Baik. Sebenarnya apa maumu? Apa yang harus kulakukan supaya kau lepaskan aku dan Jiweo? Uang 500.000 yang kau janjikan dulu itu. Transfer ke rekeningku sekarang juga, jangan kurang sepeser pun. Ada apa dengan Jiweo? Ayah brengsek tadi nyuruh orang culik aku, mama pergi mencarinya. Berani-beraninya dia masih mencari masalah denganmu dan mamamu. Atur pertemuan dengan Zhao Yaozu untukku. Kali ini, aku akan mengusirnya dari Jakarta untuk selamanya. CEO Hidarihi Corporation ingin bertemu denganku? Jangan-jangan. Dia tahu aku dipecat tanpa alasan dari perusahaan lamaku. Dan menyesalinya? Dia ingin mendapatkanku kembali? Pasti begitu. Dapat uang dari Sunwo dan perhatian Bos Hi. Rezeki double, dong. Iya, dong.
Papa, keren banget sih kamu. Aduh, ada orang. Mata lo dipakai, enggak? Anjir. Lagi-lagi lo. Cuma sopir busuk yang nyetir buat Bos Hi. Berani-beraninya lo lancang terus sama gue. Dengar kabar baik dari gue ya. Lo pikir kenapa kita ke Hi Corporation hari ini? Bos Hi, orang terkaya, mau ajak kita kerja sama. Karena lo udah hina gue sebelumnya. Nanti gue bakal bikin lo babak belur tepat di kantor Bos Hi. Jadi gue kasih tahu resmi ke lo sekarang. Lo tamat. Waktu janjian sama Bos Hi udah mepet nih. Begitu dekat dengan Bos Hi, kita sikat mereka. Pak, dulu waktu kamu jadi manajer di anak perusahaan Hi Corp, pernah ketemu Bos Hi nggak? Aduh, orang sebesar Bos Hi mana mungkin ngunjungin. Perusahaan kecil. Tenang, hari ini pasti bisa. Dapetin perhatian Bos Hi. Bos Hi dateng. Hikiang. Kolo. Mana Bos Hi? Lo berani duduk di kursinya Bos Hi? Lo bosen hidup ya? Ah, cepet foto tuh kelakuan sombongnya. Biar nanti Bos Hi yang urus lo. Dua makhluk tolol. Anjir. Lo bilang siapa tolol? Jual mahal lo di sini, pura-pura nggak takut. Kebiasaan lo itu numpang gede di belakang Bos Hi. Sampai lupa diri kalau lo cuma anjing piaraan. Jadi ini hadiah sambutan kalian untuk Bos Hi? Jauhkan tangan kotormu itu. Apa kau tahu? Harga sebotol wine ini berapa? Ini Romane Conti tahun 51. Harganya lebih dari 300 juta. Cuma wine 300 juta. Sampai bikin kau sombong begini? Kau berani pecahkan wineku untuk Bos Hi? Aku justru menolongmu, bodoh. Kau pecahkan wineku dan bilang menolongku? Katamu ini Romane Conti tahun 51? Sejak badai es melanda kebun anggur di tahun 1945. Mayoritas tanaman tua di kebun itu sudah hancur. Sampai tahun 52, domainnya adalah Romane Conti. Sama sekali tidak memproduksi wine. Sayang, Jangan sombong karena kau ikut Bos Hi di kalangan atas. Lalu sok tahu dan mencoba menipuku di sini. Kau sudah menghancurkan 300 juta rupiahku. Aku pasti akan membuatmu membayar ini. Hentikan. Ayolah, lepaskan. Bos Hi. Apa yang kau lakukan? Asisten Wang, kenapa kau pukul aku? Sopir udik ini. Yang memecahkan hadiahku untuk Bos Hi. Harusnya kau pukul dia. Sopir udik? Kau tahu siapa dia? Bukankah dia hanya sopirnya Bos Hi? Tian Zhao, otak itu benda yang berguna. Kuharap kau juga memilikinya. Apa yang membuatmu begitu yakin? Dia itu sopir Bos Hi? Jangan bilang kau mau bilang, si Hi, ini adalah Bos Hi, CEO Hi Corporation. Mana mungkin namanya Hi Kiang? Kita belum berkenalan secara resmi. CEO Hi Corporation, Hi Kiang. Apa? Ini. Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang bilang Bos Hi cuma sopir bau. Dan memaksaku untuk cari masalah sama dia. Zhao Yaozhu, apa kamu masih laki-laki? Begitu ada masalah, langsung lempar kesalahan ke perempuan. Oh, maaf, kamu memang bukan laki-laki. Bos Hi sudah lama mengebiri kamu. Kamu. Berani-beraninya kamu tampar aku? Kalian berdua, berisik apa? Kalian baru saja bilang aku cuma sopir? Jadi, cuma karena sopir, kalian bisa injak-injak dan hina seenaknya? Maafkan aku Bos Hi. Aku benar-benar hilaf. Kau orang besar, jangan kecilkan hati. Lepaskan. Lepaskan kamu? Iya. Kamu sakit istriku, culik anakku. Dan sekarang minta dilepaskan? Hari ini, aku akan tuntaskan semua ini demi mereka berdua. Aku benar-benar minta ampun, Bos. Aku sumpah, seumur hidupku, aku gak akan pernah berani kamu. Sunuo dan Jiwo lagi. Asal kamu lepaskan aku rela lakukan apa saja. Apa saja? Ini kopi Jamaica Blue Mountain nomor 1. Hanya
hanya air bersuhu 96 derajat Celcius, yang bisa melepaskan aroma kacangnya dengan sempurna. Suhunya sudah pas. Cepat, gunakan tanganmu. Dan antar sendiri ke Bos He. Aku mengerti, Bos He. Bos He, ini bisa bikin mati tersiram air panas kan? Oh, ternyata kau juga bisa merasa sakit ya? Seharusnya punya semua dengan pasti. Kenapa tak kau pikirkan betapa sakitnya dia? Pegang yang kuat. Tolong ampunilah aku. Aku benar-benar kapok, tidak akan berani lagi. Kudengar dari Sunuo, uang santunan kecelakaan ibunya. Sudah kau tipu semuanya, ya? Ah, aku kembalikan. Semuanya akan ku kembalikan. Tapi uang santunan itu sudah habis kupakai untuk membeli arak oplosan ini. Aku sudah boroskan semuanya. Waktu kami cerai dulu, teman pengacaraku itu memenangkan rumah itu untukku. Aku akan kembalikan padanya sekarang juga. Bagaimana? Kau lihat ini bisa tidak? Sekarang, bisakah kau mengampuniku? Sebentar lagi, suruh dia tanda tangani surat peralihan hak. Baik. Terakhir, aku ingin bertanya satu hal. Kau hanya perlu jawab, ya atau tidak. Aku pasti akan memberitahu semua yang ku tahu. Jiweo. Apakah dia anakmu dengan Sunuo? Kenapa Bos He tiba-tiba bertanya soal ini? Jangan-jangan. 5 tahun lalu, aku suruh Sunuo masuk ke kamar milik Bos He. Bos He sedang bertanya padamu, ya atau tidak? Jangan macam-macam. Kalau aku mengakuinya, maka Bos He akan tahu kalau dulu akulah yang menyewa pengacara untuk menjebaknya. Ya atau tidak? Jiweo adalah anakku. Apa kau yakin? Aku yakin. Usir mereka dari Jakarta. Bawa pergi. Zhao Yaozu, apa maksud omonganmu barusan? Apa kau pernah mencintaiku? Mencintaimu, kalau bukan karena kau masih ada duit. Udah dari dulu aku campakkan kamu, barang bekas. Kalau aku tidak bicara begitu, Bos He nggak bakal melepaskan kita. Di hatiku cuma ada kamu. Nah, gitu dong. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Sunuo dan Jiweo. Aku sudah lama mengakui mereka. Sosok dari 5 tahun lalu itu, apakah benar dia atau bukan? Sama sekali sudah tidak penting lagi. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Dulu tertipu, benci pria bajingan. Karena Anda sudah memutuskan untuk jujur, perhatikan baik-baik cara dan metodenya. Jadi, cara seperti apa yang seharusnya kugunakan? Supaya dia lebih mudah menerimanya? Ini, mana aku tahu. Menurutku ya, Anda tetap harus mencari seseorang yang benar-benar mengenal Nyonya. Tanyakan bagaimana cara meminta maaf yang baik. Maksudmu? Menyuruhku bertanya pada Ai? Sio Hikorp takkan tanya itu. Ini kata-kata permintaan maaf yang kutemukan untuk Anda. Semangka melon belewah, maafkan aku ya, hatiku yang ceroboh. Gila ya? Maaf, masih mencarikan yang lain untuk Anda. Tutorial minta maaf yang sangat manjur. Goyang tangan, manyun, maaf. Aku tidak sengaja. Ini kacau balau apa sih? Langkah pertama. Sudahlah, aku akan jujur saja. Kamu kenapa? Kok bisa keringatan dingin begini? Oh ya? Mungkin. Karena gerah. Gerah? Ini musim dingin. Aku cek penyebab keringat dingin. Ini kenapa sih sebenarnya? Keringat dingin pria bisa tanda ginjal lemah. Apaan sih asal ngomong gitu? Aku cuma gugup. Ada hal yang ingin aku sampaikan padamu. Hal apa? Aku belikan mobil untukmu. Kamu belikan aku mobil. Lucu banget. Hikiang, tapi kenapa? Tiba-tiba ada belikan aku mobil? Mobil bekas murahan begitu saja, apa yang membuatmu senang? Dasar nggak pernah lihat dunia. Kamu salah lihat. Yang di samping ini, yang aku kasih ke kamu. Tertawa. Kok diam saja? Ini, yang kamu belikan untukku? Hikiang, jangan bercanda. Meskipun aku enggak ngerti mobil, tapi aku tahu ini kan BMW. Oh, aku tahu. Ini, mobil Lancia darat, palsu, ya kan? Apaan tuh? Mobil Lancia darat? Itu loh,
Kayak di film Pegasus Live. Ada Rolls-Royce, Pocket Liner, Maserati, lecek. Sunuo, sebenarnya aku mau bilang, Aku tahu. Kamu pasti takut aku kecapean kan? Habis kerja seharian? Takut aku capek jemput Jiweo. Jadi kamu gak mau aku kepanasan dan kehujanan, iya kan? semua karena aku pura-pura miskin. Sebenarnya aku mau tanya. Sunuo, kalau misalnya, aku juga membohongimu. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu membohongiku? Bohong apa? Apa kamu mencelakaiku? Ya udah, gak apa-apa. Yang penting, jangan kayak si bajingan itu perlakuannya ke aku. Sebenarnya, Sudahlah, jangan bicara dulu. Kita naik mobil baru. Jemput Jiweo pulang sekolah bareng. Yuk. Dia pasti senang banget. awalnya aku pikir dia gak begitu bisa nyetir. Ternyata aku salah besar. Yang mana gas? Yang mana rem? Ya? Aku mau turun. Percaya padaku, kita berangkat. Masih ada setengah jam lagi sebelum Jiweo pulang sekolah. Kita tunggu sebentar saja. Kenapa tadi gak bisa kubuka? Maaf ya, aku gak sengaja. Aku sengaja. Ayah, akhirnya aku ketemu kamu. Ayah. Dia ayahmu? Iya. Jadi, jujur yang mau kamu sampaikan itu. Kalau kamu punya anak, Bukan. Ayah, jangan tinggalin aku, ayah. Maksudmu, 5 tahun lalu yang masuk ke kamarku dia? Saya tahu Anda pasti tidak percaya. Ini tes DNA yang aku lakukan untukmu dan Wenwen. Sampel tesnya ada di sini. Kalau kamu nggak percaya, kita bisa tes ulang. Ini rambut Jo. Dengan ini, si Yohi pasti akan percaya sama perkataanmu. Ada apa? Apa kamu nggak mau Wenwen gantiin Jo? Jadi anak keluarga Hi yang paling kaya itu? Aku mau. Kalau gitu, turuti kata-kataku. Lawanmu itu si Yohi, bos. Kamu yakin mau ambil risiko sebesar ini demi aku? Aduh, aku sungguh nggak tega melihat orang sehebat kamu menderita. Aku pasti nggak akan biarin mereka hidup enak. Sunuo, setelah ninggalin aku, jangan harap kamu bisa hidup bahagia. 5 tahun lalu, Hotel HOG kamar 808. Aku mabuk dan salah masuk ke kamar Anda. Setelah itu, aku memeras uang Anda, jadi aku nggak berani ketemu. Lalu kenapa sekarang kamu berani menemuiku? Karena Wenwen terus-terusan tanya, siapa ayahnya? Maafkan aku, si Yohi. Semua yang terjadi 5 tahun lalu adalah salahku. Aku nggak butuh maaf dari Anda. Tapi Wenwen itu nggak bersalah. Bukankah kamu punya bukti lain? Ini bukti transfer 300.000 yang 5 tahun lalu. Anda kirim ke suamiku. Uang ini semuanya aku pakai untuk membesarkan Wenwen. Saat itu aku dijebak, dan pihak lawan memang menyuruh pengacara. Agar aku ganti rugi 300.000. Tapi ini juga gak bisa membuktikan. Kalau dia itu anakku, aku akan tes DNA lagi. Dengan Wenwen. Kalau dia benar-benar anakku, aku nggak akan lepas tanggung jawab. ngapain lo kesini? Nggak usah nemuin istri dan anak baru lo aja? Meskipun anak itu benar-benar anakku, aku nggak akan menikahi perempuan itu. Keluargaku cuma kamu dan Jiweo. Hikiang, kita cerai aja. Kenapa? Hikiang, karena aku juga seorang ibu tunggal. Aku tahu, wanita besarkan anak sendiri berat. Apalagi aku tahu, untuk seorang anak, betapa besar kerinduannya untuk kehadiran seorang ayah. Hikiang, aku sudah daftar online. Buat janji cerai lusa. Aku dan Jiweo. Nggak boleh egois terus merebut waktumu. Ayah, bunda, kenapa telinga kalian merah banget sih? Semua orang nindas aku, dan sialnya, aku yang paling gampang ditindas. Hikiang, coba aja aku ketemu kamu dari dulu. Jadi,
Kamu itu ayahnya Jiweo. Dan dia nggak ada hubungan sama sekali sama bajingan mantan itu. Ayah, kenapa sih sama bunda? Ayah bikin bunda marah. Bukannya aku udah kasih tahu caranya minta maaf ke bunda? Cowok gigih bisa taklukkan hati. Bunda pasti bakal maafin. Ayah, kenapa sih ayah terus jagain wajan kosong itu? Ini bukan wajan kosong. Ini kue dadar bikinan ayah. Selamatkan aku. Ini kue dan bakpao buatan papa. Coba deh kamu cicip. Aku makan bakpao aja deh. Siapa tuh? Bakpao buatan papa. Kamu jangan marahin papa lagi ya. Sejak subuh tadi, papa udah mulai bikin sarapan. Katanya, kamu kerja keras, dia pengen begitu kamu bangun. Langsung ada sarapan yang bisa dimakan. Semua ini, kamu yang bikin? Bukannya terakhir kamu masak? Rasanya enak banget? Aku. Itu pesanan makanan online, kan? Hikiang. Di mulutmu itu, mana yang jujur dan mana yang bohong, sih? Darah pertama. Katanya hari ini kita cerai, malah pergi dinas ke Siberia. Iya, maaf ya. Dinas kali ini benar-benar mendadak. Makanya mungkin aku nggak bisa. Cucuku, sop kaki babi ini buat aku, ya? Aku? Nenek. Kamu lagi video call sama cucu menantu. Sini, nenek lihat. Kamu bawa nenek waktu dinas? 10 menit lagi. Tunggu di depan kawah. Double kill. Semua gara-gara sop kaki babi kamu. Pak, bilang kan, ketulusan itu jurus pamungkas yang selalu ampuh. Bicara baik-baik saja sama mama dah. Hati mama itu lembut. Dia pasti akan dengarkan kata-kata papa. Surat nikahnya sudah dibawa? Aku tidak akan menceraikanmu. Aku tahu. Aku juga korban, jangan malu. Hari itu aku dijebak. Kau tidak punya perasaan padanya? Tapi anak itu, pada akhirnya tetap darah dagingmu. Aku tahu anak itu tidak bersalah, jadi aku akan memberikan kompensasi. Selain itu, tidak ada hubungan apapun antara aku dan dia. Jiu, Ayah, ibu. Ayah dan ibu akhirnya baikan lagi. Tidak bisa. Selama mereka bersama, cepat atau lambat Hiki yang akan tahu bahwa Jiweo adalah anak kandungnya. Aku harus mengusir Sunwo dari Jakarta sebelum itu terjadi. apa yang kau lakukan? Kau berpakaian seperti ini untuk menggodaku, begitu? Lagi pula, bukankah perlakuan kasarku ini sesuai dengan maumu? Kau berdandan seperti ini, apakah memang untuk menggoda lelaki? Jadi perlakuanku seperti ini. Bukankah sangat kau inginkan? Sini, biar ku cakar lagi. Jill, sayangku, kenapa kau terlihat sesedih ini? Bu, Wen-Wen, anak baru di kelasku, bilang aku anak haram. Dia juga bilang aku sudah merebut ayahnya. Orang yang memfitnahmu justru lebih tahu daripada siapapun bahwa itu tidak benar. Yang bersih akan terbukti bersih. Kau tidak perlu bersedih karenanya. Yang bersih akan terbukti bersih? Sunwo, sebelum mendidik anakmu, bisakah kau sedikit bercermin? Dan melihat wajahmu sendiri dulu? Apa maksudmu? Kalian kan punya grup orang tua murid? Coba lihat sendiri. Apa kata mereka tentang dirimu? Ini ulahmu? Memang aku yang lakukan. Kenapa? Kau rebut suamiku. Aku hancurkan namamu. Akan kubuat anakmu dikucilkan seluruh kelas. Kau juga seorang ibu. Bagaimana bisa kau? Saya ini seorang anak. Dia bukan anakku. Asal kau bisa kuusir. Hidup atau mati dia, bukan urusanku. Hikiang, rekaman CCTV di depan kelas itu. Bisakah kau ambilkan untukku? Sudah kukirim ke ponselmu. Kebenaran akan segera terungkap. Kau memelintir fakta. Membuat gosip murahan tentangku. Bahkan hasut anakmu untuk memfitnah anakku. Kali ini, terimalah sendiri akibat perbuatanmu. Al,
Sekarang juga, minta maaf pada anakku di grup orang tua. Lain kali kau memelintir fakta, ku buat kasar. Jiweo, ayo pergi. Baik, hancurkan dia. Berapapun bayaranku, Kau sadar apa yang sedang kau lakukan? tentu saja aku sadar. Hanya dengan membuat Hiki yang benar-benar muak padamu, barulah aku bisa bersamanya secara terang-terangan. Baiklah. Bagus sekali. Mulailah. Apa-apaan ini? Apa Hu Cui Fen pernah bilang padamu? Selama bertahun-tahun aku menikah dengan mantan suamiku. Kenapa dia tak pernah menyentuhku? Kenapa? Karena aku punya penyakit kotor. Sudah bertahun-tahun berlalu. Aku sama sekali belum pernah menyentuh pria lagi. Hari ini, terima kasih ya. Pekerjaan sejauh ini, kau suruh kami lakukan. Jangan dengar ocehannya. Dia pasti bohong demi menakuti kita. Nggak percaya? Kalau nggak percaya, coba saja sentuh aku. Sialan lo, minggir lo, jangan dekat-dekat gue. Jangan pergi. Abang. Abang. Berani-beraninya kau memukulku. Akhirnya ada yang datang. Cepat tolong aku. Kau tidak apa-apa? Sayang, lihatlah apa yang dia lakukan padaku. Cepat balas dendam untukku. Kau benar-benar pengecut, sebagai sesama wanita. Harusnya kau paling tahu betapa pentingnya kesucian seorang gadis. Dan kau malah berani mencoba untuk... Kenapa sih kau selalu membelanya? Xiao Bao sudah bertahun-tahun merindukan ayahnya. Tapi di hatimu, tak pernah ada tempat untuk kami berdua. Aku bilang Sunwo itu perusak rumah tangga orang. Apa salahnya perkataanku itu? Sunwo, kau mengaku bijak dan baik hati, tapi kau malah merebut kebahagiaan yang seharusnya jadi milikku dan Xiao Bao. Kau itu cuma wanita egois dan munafik. Cukup. Ini semua salahku padamu dan anak kita. Kenapa kau selalu mencari masalah dengan Sunwo? Dia benar, Hikiang. Mulai sekarang, habiskan lebih banyak waktu dengan mereka. Bagaimanapun juga, dia itu putra kandungmu. Dok, lihat ini. Kami sudah menemukan donor non-keluarga untuk pasien Ji Weo. Benar, tingkat kecocokan antara Tuan Hi dan Ji Weo adalah 96%. Tuan Hi ternyata adalah ayah kandung Ji Weo. Aku harus segera memberitahu mereka. Apa? Baguslah kau sadar diri, tahu kalau anakku ini adalah darah daging Hikiang. Yang ku mau. Bukan cuma dia meluangkan waktu, tapi kalian berdua harus putus kontak sepenuhnya. Aku mengerti. Aku akan pergi. Bagus kalau kau berpikir begitu. Sebentar lagi aku akan dapatkan semua yang seharusnya jadi milikku. Kenapa kau belum juga lepaskan tangannya? Apa aku dan Xiao Bao begitu tidak berarti di hatimu? Sejak dia bisa mengingat, dia selalu merindukanmu. Jangan pura-pura. Kau yakin 5 tahun lalu yang masuk ke kamarku dan bercinta denganku. Benar-benar kau? Hu Cui Fen bilang, selama aku bersikeras, Hikiang takkan punya cukup bukti untuk membuktikan Wen Wen bukan anaknya. Aku tak boleh biarkan dia melihat kecurigaanku. Ya, aku? Lebih baik kau jujur padaku sekarang. Karena aku baru saja tahu. Jiwolah putra kandungku. Kau yakin yang menerobos masuk ke kamarku dan bercinta denganku 5 tahun lalu. Benar-benar kau? Ya, aku, suamiku. Bukankah kau sudah melakukan tes DNA antara kau dan Wen Wen? Hasilnya mengonfirmasi ayah kandung, kan? 5 tahun lalu. Saat kau berbulan madu dengan mantan suamimu, Zhao Yaozu. Kalian menginap di hotel, bukan? Ya? Bagaimana kau bisa tahu? Rumah sakit baru saja meneleponku. Katanya ada pasien yang cocok denganku. Dan mereka menanyakan apakah aku bersedia mendonorkan sumsum tulang. Dokter memang meneleponku hari ini, bilang di bank donor sumsum. Mereka menemukan donor non-keluarga. Hao Yaozu, dulu kau yang merayuku untuk bercinta. Lalu memeras orang lain 300.000. Orang itu ternyata kau? Kenapa ketahuan secepat ini? Ini bukan urusanku. Semua ini suruhan Hu Cui Fen. Katanya asal aku ikuti perintahnya, dia bisa menjamin masa depan cerah anakku. Masuk. Tuan rumah. 10 menit. Aku ingin lihat Zhao Yaozu dan Hu Cui Fen. Hei, bukannya katamu ini takkan seret aku? Aduh. Ini semua perbuatan Hu Cui Fen seorang diri. Tak ada hubungannya sama sekali denganku. Zhao Yaozu, aku lakukan ini semua demi kau. Kau mencintaiku atau cuma memanfaatkanku? Memangnya perlu ditanya? Pasti memanfaatkan kau lah. Kalian berdua berisik. Kau tak tahu malu? Nasi sudah disuap ke mulutmu. Masih saja kacau. Kenapa kau meludahi aku? Memang benar kan? Kau itu bodohnya minta ampun. Berkelahi saja tak becus. Lihat sekarang, begini jadinya. Diam. Kalau bukan gara-gara kalian bertiga, istri dan anakku takkan menanggung malu sebesar ini. Hari ini, aku pasti selesaikan semua dengan kalian. Sunwo, tolong mohonkan ampun untukku pada Bos Hi. Aku sudah dapat pelajaran setimpal, ampuni aku. Bos Hi. Maafkan aku. Aku tak seharusnya sembunyikan ini darimu. Harusnya sejak awal ku beritahu bahwa akulah CEO Hi Corporation.
Oh, rupanya kau dibodohi terus? Ah, syukurlah. Sunwo, kau berulang kali ditipu pria. Sekarang, kau dan Bos Hee pasti takkan bisa bersama kan? Ternyata kau benar-benar orang terkaya di Jakarta. Hal sebaik ini, kenapa tak bilang padaku dari dulu? Nah, gini dong reaksi yang bener pas tahu suaminya itu orang terkaya. Jadi kamu bukan tuan rumah kontrakan? Kamu itu asisten pribadi uangnya dia? Bos Hee kami itu, sejak saat menyewakan rumah untukmu, sudah diam-diam jatuh cinta padamu. Meskipun di depan kami dia selalu bermuka dingin tanpa perasaan. Tapi soal perasaannya ke kamu, Asisten Wang, mulutnya udah mulai bocor nih. Lanjutin aja terus. Sengaja bohongin aku. Pikir aku nggak marah? maaf ya Bos Hee, sekarang siapa bos besarnya? Aku masih bisa bedain kok. Dasar asisten Wang. Cepetan ceritain detailnya. Sekarang juga. Kalian bertiga pergi, gimana nasib gue? Jangan-jangan kita bakal dikurung terus di sini, ya? Kamu masih ingat soal pena perekam itu? Waktu itu kamu cuma dengar setengah kalimat awal. Setengahnya lagi, pengakuan cinta Bos Hee. Lain kali nguping. Jangan cuma dengar setengah-setengah ya. Kenapa kita kerja keras? Ibu malah gosip? Soalnya, begini pepatah keluarga kami itu. Cuma satu, dengerin omongan istri, pasti cuma mengalir beres. Ibu itu, ia memang selayaknya menikmati hidup di luar. Dulu aku cuma tahu kamu asisten Wang. Nama aslimu siapa sih? Aku Marga Wang. Waktu orang tuaku melahirkanku, mereka berharap aku berjuang mati-matian. Makanya aku dipanggil Wang. Fenli. MA, hukuman yang Mama bilang tadi, kok belum selesai ya? Siapa suruh dia sengaja bohongin aku sebanyak ini? Lagi pula, ini bukan hukuman, kali. Mulai sekarang, kerjaan rumah. Aku nggak sanggup. Kenapa? Karena kamu, Mas, mau jadi kakak. Apa? Hore! Aku bakal punya adik. Kamu serius ngomong ini? Ayah, aku bantuin ayah kerja. Mulai sekarang kita berdua. Bakal jadi pengawal kiri dan kanannya ibu. Oke. Pengawal kiri dan kanan. Hahaha, iya, cucu menantuku melahirkan anak kembar. Lusa acara syukuran sebulannya. Kok nggak terkirim ya? Ulangi lagi ah. Hahaha. Ah sudahlah, nggak jadi. Ingat rekaman itu? Kamu cuma dengar setengahnya. Hubunganku dengannya murni kerja sama bisnis. Awalnya begitu, tapi aku tahu kekuatannya. Aku paham semua perjuangannya. Dan aku juga merasakan ketulusan dan kehangatan hatinya. Di dalam hatiku, dia adalah orang yang ingin selalu kucintai.